Bocah itu menemukan satu celana ajaib. Jelas di kantongnya kosong. Tapi tidak bisa berhenti menarik uang asli. Dari anak miskin menjadi kaya mendadak. Peter dan temannya segera mulai gila berbelanja. Beli semua jenis mainan dan makanan ringan. Beli ponsel terbaru. Makan hidangan masa kecil yang paling mewah. Kasir saat membayar juga takjub. Bahkan jika ingin pulang ke rumah, harus ada supercar jemput. Betapa bahagianya. Seperti ikon kedua di ponsel Anda. Sepanjang jalan, menarik banyak pandangan kagum. Benar-benar menjadi miliarder. Ketika dua anak di rumah bermain game. Tiba-tiba ayah anak itu kembali. Mereka berdua buru-buru menyingkirkan semua mainan itu. Takut ayah akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah mereka punya uang, mereka terlalu malas untuk bekerja. Langsung cari orang di pinggir jalan untuk melakukannya. Hidup ini begitu indah. Tapi tidak ada yang tidak memiliki celah. Sang ayah dengan cepat menemukan ponsel baru Peter. Ayah curiga jika anak mencuri uangnya. Peter yang frustrasi berlari keluar rumah. Dia tidak tahu apakah dia harus kasih tahu ke ayah jika dia punya celana ajaib ini. Ketika dia ragu-ragu, seorang pengembara duduk di sebelahnya. Pada saat yang sama, menyarankan dia. Bukan masalah besar. Kesayangan keluarga adalah hal yang paling penting. Peter langsung mengerti. Dia mengeluarkan banyak uang dari sakunya dan memberikannya kepada pengembara sebagai hadiah terima kasih. Meskipun pengembara belum pernah melihat uang sebanyak itu. Tapi dia masih ingin mengembalikannya. Tapi ditabrak mobil yang menyeberang jalan. Peter sangat takut. Dia pergi ke sahabatnya untuk berdiskusi. Saudari berambut biru menyarankan agar gelandangan itu diberi kompensasi. Pada hari pengembara itu keluar dari rumah sakit. Peter mengatur supercar untuk menjemputnya, membawanya ke kamar mewah. Biarkan dia mengalami hari yang menjadi orang kaya. Setelah mereka keluar, mereka merasa sangat nyaman di dalam. Tetapi ketika melihat orang-orang berkeliaran di pinggir jalan dan anak-anak yatim piatu, mereka diam-diam menaruh uang ke tangan orang yang membutuhkan. Penampilan imut ini juga mendapatkan rasa hormat semua orang. 3 orang bahkan online untuk mencari tahu. Anak-anak di Afrika kekurangan air. Ada anak-anak yang tidak punya tempat untuk belajar. Kakak berambut biru dengan jelas mencatat semuanya. Kemudian Peter mengeluarkan banyak uang dari kantongnya. Mereka mengemas uang dalam tas parcel, mengirim semuanya dengan cinta. Tapi mereka tidak tahu bahwa bahaya mendekati mereka. Peter menemukan celana ajaib. Jumlah uang yang tak terhitung jumlahnya dapat ditarik dari saku celana dia. Pada saat yang sama, di Bank Swiss menemukan sejumlah besar uang menghilang secara misterius. Kamera tidak mendeteksi penyusup. Polisi juga terjebak. Di sisi lain, gangster lokal juga mulai mencari Peter. Karena celana itu ditemukan oleh mereka secara tidak sengaja. Tapi dalam proses pindah, ditangkap oleh polisi, jadi dia tidak sengaja kehilangannya. Para gangster telah menemukan jalan di dekat Peter. Seorang anak nakal telah mengungkapkan keberadaan Peter. Dan Peter masih di rumah menonton film bersama ayahnya. TV menyiarkan berita tentang bank yang kehilangan uang. Petrus memikirkannya. Dia jujur dengan ayahnya tentang celana. Sang ayah merasa bahwa celana ini akan membawa bahaya bagi mereka. Jadi dia mengatakan kepada Peter untuk tidak menggunakan celana ini lagi. Hasil pagi berikutnya. Kelompok gangster mendobrak dan membawa pergi ayahnya. Peter di saat mereka tidak memperhatikan dan pergi dengan sepedanya. Dia pergi ke sahabatnya untuk mendiskusikan bagaimana menghadapinya. Pada akhirnya, masih memutuskan untuk kasih celana buat selamatkan ayahnya. Polisi juga mengidentifikasi tersangka sebagai Peter melalui kamera jalanan. Di sisi lain, bos gangster bernama Peter meminta dia untuk membawanya ke bursa besok. Keesokan harinya, Peter dan 2 temannya yang ingin menyelamatkan ayah mereka terungkap secara tak terduga. Teman itu menggunakan uang itu untuk menyuap pihak itu. Hasilnya segera dibawa pergi. Tapi Peter punya plan yang lain. Dia memiliki alat pelacak yang tersembunyi di tubuh dia. Peter menemukan pamannya yang mengembara. Mereka berkendara untuk bersiap bertukar. Tidak lama kemudian polisi juga menemukan keberadaan mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Pada akhirnya, mereka masuk ke dalam hutan baru di mana mereka bisa lolos dari penangkapan polisi. Mereka masih senang karena itu. Akibatnya, polisi kembali. Pengembara menyuruh mereka keluar dari mobil. Dan dia mengemudi untuk mengalihkan perhatian polisi. Tapi tidak lama kemudian, pasukan polisi lain datang berlari masuk. Mereka buru-buru melarikan diri. Tapi terhalang oleh jaring besi.
Gadis itu memikirkan cara. Polisi dengan cepat akan datangnya. Tetapi mereka benar-benar gagal untuk memperhatikan dua orang yang bersembunyi di kaki mereka. Pada akhirnya polisi mengira mereka telah memanjat lewat itu. Itu sebabnya dengan enggan pergi. Peter telah menempuh perjalanan jauh. Akhirnya sampai di markas geng gangster. Celana ajaib ini tidak bisa berhenti menguangkan. Gadis berambut biru itu kembali menggunakan minyak pada celana itu, lalu mengambil korek api. Mereka ingin menggunakan celana itu sebagai ganti sandera. Peter menyuruh mereka untuk melepaskan ayah dia dulu. Bos akhirnya berkompromi. Tapi setelah membawa ayah dan temannya keluar, dia membuat Peter secara pribadi mengambil celana dan kemari. Peter harus meminta ayah dan dua temannya untuk pergi dulu. Dan dia tinggal untuk mengembalikan celana. Tapi anak-anak tetaplah anak-anak. Tunggu setelah dia mengembalikan celana dan bersiap untuk pergi. Bos menangkapnya lagi. Pada saat ini, gelandangan itu melaju dan menabrak bos. Peter segera menyambar celananya dan dengan cepat melarikan diri. Kelompok gangster segera mengejarnya. Dalam perjalanan mengejar, pengembara sayangnya terkena peluru. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan pengembara. Lari sendiri dulu. Mereka berlari ke pabrik besi. Bos mengejar di belakang Peter. Memaksa Peter ke jalan buntu. Peter mengancamnya. Jika tetap mau maju, dia akan melempar celana ini ke bawah. Pada saat ini, ayah Peter menyelinap menyerang dari belakangnya. Tapi masih berasal dari gangster. Sangat cepat bos itu menekan ayah Peter. Di saat bahaya, Peter mengambil pistol dan mengarahkannya ke bos. Dia melemparkan celana itu ke ayahnya. Bos melihat bahwa Peter tidak berani menembak. Ingin bangun dan mengambil pistolnya kembali. Kemudian polisi mengejar saya dari belakang. Polisi wanita itu melangkah maju. Seluruh tempat ini telah dikendalikan oleh polisi. Minta ayah untuk memberinya celana. Namun sang ayah ragu sejenak, lalu langsung melemparkan celana itu ke dalam cairan cair di bawah. Celana secara bertahap tenggelam ke dalam larutan cair. Kemudian segera terjadi ledakan besar. Bos gangster ditangkap oleh polisi. Peter dan yang lainnya juga dibawa ke kantor polisi. Kemudian polisi membebaskan mereka. Karena uang mereka digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Bantu anak-anak Afrika untuk mereka punya air bersih buat diminum. Mereka sangat bahagia. Cerita berakhir di sini. Plot film ini cukup baru. Tetapi juga ada beberapa yang aneh. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Jika Anda punya celana seperti itu, Anda akan menggunakannya untuk apa?